تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga dengan nikmatnya kita bisa datang kembali ke tempat yang mulia dan duduk kembali di dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua, sehingga saat ini kita kembali memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai hari yang paling baik sepanjang tahun. Tidak ada hari dalam setahun, Bapak Ibu, yang lebih mulia daripada 10 hari pertama Dzulhijjah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sangat masyhur, disampaikan oleh para ustadz, para muallim, para muballigh, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh dari seorang hambanya min hadhil ayyam, melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Ada seorang sahabat yang ingin membandingkan amal 10 hari pertama ini dengan jihad. Mungkin dalam bayangan sahabat ini, amal itu tidak dapat mengalahkan keutamaan jihad fisabilillah. Karena pada masa itu, Bapak Ibu, amal yang paling besar keutamaannya adalah jihad fisabilillah. Sehingga sahabat bertanya ke Rasulullah, "Walal jihadu fisabilillah?" Apakah jihad pun juga tidak bisa mengalahkan keutamaannya, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun tidak dapat mengalahkan keutamaan amal di 10 hari pertama Dzulhijjah. Subhanallah. Jadi duduknya kita di dalam majelis ini, Bapak Ibu, sekarang, maka ini lebih utama, lebih mulia daripada jihad fi sabilillah. Ya. Solatnya kita, puasanya kita, sedekahnya kita, dan seluruh amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama ini lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Sebaliknya, ulama mengatakan dosa yang kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, menurut sebagian pendapat ulama, dosa itu lebih besar daripada orang yang lari dari jihad fi sabilillah. Musuh sudah di hadapannya, tetapi kemudian dia takut, lalu dia mundur dan melarikan diri. Itu termasuk dosa besar. Ketika Nabi SAW menyebutkan 7 dosa yang membinasakan, di antaranya adalah al-mutawalli minaz zahf, orang yang lari dari medan peperangan. Ada enggak orang yang lebih besar dosanya daripada itu? Ada. Siapa mereka? Yang bermaksiat di 10 hari pertama Dzulhijjah. Jemaah rahimakumullah, marilah kita isi 10 hari pertama ini dengan amal terbaik kita, dan jangan kotori 10 hari pertama ini dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk mengambil pelajaran dari ikonnya bulan Dzulhijjah. Siapa ikon bulan Dzulhijjah? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kalau kita menyebut Dzulhijjah, maka kita pasti ingat sosok Nabi yang mencontohkan amalan-amalan mulia di bulan Dzulhijjah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Bapak Ibu bisa buka surah As-Saffat ayat 102. Kita akan ambil pelajaran sampai ayat 111 ya. Yang bawa mushaf bisa dibuka. Atau tidak bawa mushaf tapi bawa HP. Bisa dibuka HP-nya. Di searching surah As-Saffat ayat 102. Di searching ya. Surah As-Saffat ayat 102. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Ismail yang saat itu hidup bersama Ibrahim alaihissalam mencapai usia sa'ya. Usia sa'ya itu usia di mana seorang anak sudah bisa bekerja, sudah bisa berbuat, sudah bisa disuruh pekerjaan ini, bahkan pekerjaan yang agak berat sudah bisa dia. Kira-kira umur berapa ini? Kata Imam Al-Qurtubi antara usia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Dan beliau menyebutkan dalam sebagian pendapat yang beliau kutip ya dalam kitab tafsirnya, beliau menyatakan bahwa usia sa'ya yang direferkan kepada Nabi Ismail dalam ayat ini adalah usia 11 tahun. Dalam sebagian pendapat jamaah rahimahullah. Jadi kalau diterjemahkan, ketika Ismail itu sudah mencapai usia 11 tahun, Bapak Ibu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku tercinta, sesungguhnya aku melihat dalam tidur, yakni aku bermimpi, anni adhbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim meminta pendapat Ismail. Fanzur madza tara. Fanzur, renungkanlah. Madza tara, apa pendapat? Subhanallah ya. Ini ayah yang baik ini. Tidak langsung memutuskan dan melaksanakan, tetapi ada komunikasi yang baik dengan anaknya. Dibicarakan baik-baik kepada anaknya. Wahai anakku, semalam aku mimpi bahwa aku diperintahkan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang mimpi itu? Apa jawaban Nabi Ismail AS? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku tercinta. Kalau ayah biasa itu orang Arab biasanya manggil ya abi, ya abi. Tapi kalau ayah tercinta maka dipanggilnya ya abati. Ya abati ini tidak umum di kalangan kita. Di kalangan kita yang umum apa? Abi, apa lagi? Abah, apa lagi? Abuya, ya kan? Nah, kalau abati ini jarang. Padahal abati ini panggilan kepada seorang ya yang menunjukkan kasih sayang, cinta, manut apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Ya. Ini yang dipanggil oleh Nabi Ismail untuk Nabi Ibrahim. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku tercinta. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ya. Kemudian satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. Ya, subhanallah ya. Ini anak usia 11 tahun. Kelas berapa SD itu? Kelas 5 SD. Tapi lihat ucapannya. Lihat perkataannya Bapak Ibu.
Ya abatif ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah. Ya. Kalau ada anak sekarang dipanggil oleh ayahnya, ya bunayya, wahai anakku, sini sini sini. Tadi malam bapak mimpi bahwa dalam mimpi itu bapak nyembelih kamu. Apa jawaban anak itu? Hah? Jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, mungkin anaknya akan lari, ya kan? Lari ke kantor polisi, melaporkan ayahnya, bapakku ingin menyembelihku, ya kan? Tapi Nabi Ismail tidak begitu. Nanti kita akan pahami kenapa sih dua orang ini pasrah dengan perintah Allah. Apa rahasianya, Bapak Ibu ya? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. Baik. Kemudian ayat 103 Allah mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika aslama, keduanya pasrah. Jadi yang pasrah ini tidak hanya Nabi Ibrahim ya. Ismail juga pasrah. Keduanya pasrah karena Allah menyebut dalam bentuk tathniyah. Ya, dalam bentuk dua orang. Keduanya pasrah. Pasrah tunduk atas perintah Allah SWT. Kemudian watallahu lil jabin. Talla itu Bapak Ibu merobohkan tapi pelan. Nah, waktu itu dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menidurkan atau membaringkan Ismail yang masih berusia 11 tahun. Dibaringkan dengan pelan. Jemaah rahimahullah. Diikat enggak? Enggak. Bapak Ibu. Karena memang pasrah. Nabi Ibrahim pasrah, Nabi Ismail pasrah, tidak perlu diikat. Jemaah rahimakumullah. Tidak seperti kambing, tidak seperti sapi. Ketika mau disembelih harus diikat dulu. Ya kan, diikat dengan kencang. Tapi Nabi Ismail tidak. Kalau beliau tidak mau, pastilah sebelum itu beliau akan melarikan diri. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian setelah dibaringkan, yang mana Nabi Ibrahim itu membaringkan, posisi pelipisnya Nabi Ibrahim itu lurus dengan lehernya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, dibaringkan dengan sebelah kirinya sehingga bagian kanannya berada di bagian atas. Jemaah rahimakumullah. Nah, ini sunnah ya bagi yang menyembelih hewan kurban, membaringkan hewan kurbannya di bagian sebelah kiri, kemudian di bagian sebelah kanan di atas, Bapak Ibu. Lalu semuanya tidak diikat ya, tidak diikat semuanya maksud saya. Jadi ada satu kaki yang tidak diikat. Bagian yang belakang itu jangan diikat, yang sebelah kanan. Supaya ketika dia disembelih, dia bisa menahan rasa sakitnya dengan gerakan kaki itu. Ya. Nah, cuman kan tukang jagalnya takut juga kalau nggak diikat ya. Akhirnya diikat dua-duanya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Allah taala alam ya. Di mana yang lebih maslahat, Bapak Ibu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah membaringkan Ismail dan sudah siap untuk menyembelih, tiba-tiba ada suara yang memanggil beliau. Allah sebutkan di ayat 104. Wadadainahu ayya Ibrahim, dan kami, kata Allah, memanggil dia, memanggil Nabi Ibrahim. Jadi suara itu adalah suaranya Allah. Ada sebagian pendapat mengatakan itu suaranya malaikat Jibril ya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil, maka beliau fokus mendengarkan panggilan itu. Jemaah rahimakumullah. Ya, beliau tidak menyembelih Ismail alaihissalam. Qad saddaqatar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Artinya sungguh engkau telah menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada kamu melalui mimpi. Ya, subhanallah ya. Nanti kita ambil hikmahnya Bapak Ibu. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim itu melalui mimpi? Kenapa tidak secara langsung, "Hei Ibrahim, sembelih anakmu"? Tapi Allah datangkan mimpi sebanyak 3 kali. Jemaah rahimakumullah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Allah mengatakan, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sungguh ini
ujian yang sangat besar. Nyata kata Allah. Allah aja bilang itu ujian yang besar, Bapak Ibu. Apalagi manusia. Allah yang maha besar mengatakan itu ujian yang besar. Ya. Kemudian wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus Ismail itu bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Tiba-tiba muncul seekor kambing besar berwarna putih, dalam satu riwayat itu berwarna putih kehitam-hitaman. Ya, dari ayat ini kemudian dijadikan dalil oleh ulama bahwa kurban itu yang paling afdal adalah yang paling besar, Bapak Ibu. Yang paling besar, kalau kambing ya yang paling besar, sapi yang paling besar, unta yang paling besar, jamaah rahimahullah. Nah, urutannya yang paling utama kata ulama adalah unta, ini nomor 1. Di bawahnya sapi, di bawahnya lagi kambing. Dalil mereka hadis tentang berangkat untuk sholat Jumat. Jam pertama dapat apa? Seperti kurban apa? Unta. Jam kedua sapi. Jam ketiga kambing. Jam keempat ayam. Jam kelima telur. Itu kalau kita hitung jam pertama itu adalah 1 jam, Bapak Ibu. Berarti jam pertama itu jam berapa tuh? Berarti kan 5 jam sebelum Jumat, 5 jam sebelum khatib naik mimbar, ya kan? Berarti jam pertama jam berapa itu? Nah, tinggal itu. Kalau kita ngitungnya 1 jam ya. Kalau ngitungnya setengah jam, ya tinggal dihitung. Berarti 2,5 jam sebelum khatib naik mimbar. Itu setengah jam pertama dianggap sebagai jam pertama. Siapa yang masuk di jam itu ke masjid, dia duduk beribadah kepada Allah di hari Jumat, menunggu sholat Jumat, maka dia seperti korban unta. Jamaah rahimahumullah. Ada juga ulama mengatakan jam itu maksudnya adalah baris. Jadi baris pertama unta, baris kedua sapi, baris ketiga kambing, baris keempat ayam, baris kelima, yang baris belakang kasihan kalau kita ngitung baris, jamaah rahimakumullah. Baik, dari hadis ini menunjukkan bahwa kurban itu yang paling afdal adalah yang paling besar. Hanya saja Nabi kita SAW itu senang kurban kambing, karena beliau senang makan kambing. Begitu juga orang Arab saat ini memang sangat senang dengan daging kambing, jemaah rahimakumullah. Dan kambing yang disukai oleh Nabi untuk dikurban itu adalah putih kehitam-hitaman. Jadi dominasi putih tapi ada hitam-hitamnya. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, makan dengan yang hitam, kemudian melihat dengan yang hitam, lalu berjalan dengan yang hitam. Mulutnya hitam, matanya hitam, kakinya hitam. Nah, ini selera Bapak Ibu ya. Selera ini. Bukan berarti kita harus kurban dengan itu, tidak. Ini selera. Nabi itu suka dengan warna kambing seperti itu. Ya kan, ini selera. Mungkin panjenengan seleranya beda dengan seleranya Nabi. Jangan suka kambing warna kuning keemas-emasan misalnya. Silakan jemaah rahimahullah. Kemudian tiba-tiba muncul seekor kambing yang besar. Lalu Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Kemudian Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan kambing yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami tinggalkan untuk Ibrahim itu pujian bagi orang-orang setelahnya. Subhanallah. Tidak ada agama kecuali memuji Nabi Ibrahim. Tidak hanya agama Islam, Yahudi, Nasrani, mereka memuji-muji Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu. Kemudian Allah mengucapkan selamat kepada Nabi Ibrahim di ayat 109. Salamun ala Ibrahim. Selamat atas Ibrahim. Subhanallah. Orang kalau menghadapi ujian berat sekali, jarang sekali orang yang bisa lolos ujian itu, Bapak Ibu. Dari sekian ribu orang, hanya 1 orang misalnya yang lolos. Banyak enggak orang yang mengucapkan selamat kepada orang itu? Banyak. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Banyak.
Nah, di dalam ayat ini yang mengucapkan selamat kepada Nabi Ibrahim siapa? Allah, subhanallah. Ya kan? Terkadang ada manusia itu mendapatkan ucapan selamat, ya. Ucapan namanya bunga ucapan selamat Bapak Ibu dari berbagai macam tokoh, berbagai macam lembaga. Tapi belum tentu dia mendapatkan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini tidak mendapatkan ucapan selamat dari orang-orang saat itu, namun beliau mendapatkan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membaca ayat ini, dia telah mengucapkan selamat kepada Nabi Ibrahim. Subhanallah. Ya. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu termasuk hamba kami yang beriman. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu ada 10 pelajaran penting ya yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, jemaah rahimakumullah, mimpi para nabi dan para rasul itu hak minallah. Itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua mimpi nabi dan rasul ya. Karena nabi kita mengatakan ru'yal anbiya fil manam wahyun. Mimpinya para nabi dan para rasul itu wahyu dari Allah, karena mereka tidak dapat dipengaruhi oleh syaitan, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidur mereka itu tidak bisa dipengaruhi oleh syaitan. Makanya Nabi pernah mengatakan, mataku memang terpejam tapi hatiku terbangun. Ada beberapa wahyu yang didapatkan oleh Nabi SAW dalam tidurnya, jemaah rahimakumullah. Dan jangan pernah remehkan mimpi, Bapak Ibu. Mimpi ini luar biasa ya. Kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ketika Nabi Yusuf bermimpi, Yusuf kecil bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Jadi mimpi ini sebuah isyarat, terkadang sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang tentang apa yang akan terjadi dalam hidupnya di masa yang akan datang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi mimpi para nabi dan para rasul, Bapak Ibu, itu wahyu dari Allah. Ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyampaikan perintah itu melalui mimpi? Kenapa Allah tidak mengatakan, "Hai Ibrahim, sembelih anakmu"? Ada dua kata Imam Fakhruddin Ar-Razi alasannya. Yang pertama, agar Nabi Ibrahim alaihissalam dapat melakukan perenungan, ya, tafakkur tentang perintah itu, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar lebih meringankan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Jadi orang kalau mendapatkan mimpi, maka ketika terjadi apa yang pernah sebelumnya dia mimpikan itu, dia akan lebih tenang, Bapak Ibu. Misalnya panjenengan mimpi ya, mimpi Sabtu depan meninggal dunia. Ya. Tadi malam mimpi hari Sabtu depan ini meninggal dunia dan jelas sekali mimpinya. Kemudian nanti malam tidur lagi mimpi yang sama. Sampai 3 kali berturut-turut panjenengan mimpi Sabtu depan meninggal dunia. Ketika memasuki hari Sabtu pekan depan, jemaah rahimakumullah, tanda-tanda kematian itu semakin nampak. Panjenengan lebih siap nabuatan? Lebih siap nabuatan? Lebih siap. Lebih tenang atau tidak? Lebih tenang. Kenapa? Karena sebelumnya sudah mendapatkan isyarat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah penyembelihan Ismail kepada Nabi Ibrahim AS dalam bentuk mimpi. Bahkan mimpi 3 kali berturut-turut, Bapak Ibu. Ya. Jadi mimpi yang dialami oleh para nabi dan para rasul itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi yang dialami oleh orang biasa, jemaah rahimakumullah, selain nabi dan rasul, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mimpi itu dari Allah. Kemungkinan yang kedua, mimpi itu dari syaitan. Kemungkinan yang ketiga, bukan dari Allah, bukan juga pengaruh syaitan, yaitu hadithun nafsi, bunga tidur, Bapak Ibu. Ya.
melakukan ritual-ritual yang telah diajarkan oleh Nabi, lalu kita bermimpi dan mimpi itu sangat jelas sekali, kita ingat walaupun kita sudah bangun beberapa jam, Bapak Ibu, itu biasanya busyra minallah, kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Namun terkadang mimpi itu dari syaitan. Nah, biasanya mimpi yang membuat jiwa kita takut, membuat jiwa kita gelisah, jemaah rahimakumullah. Nah, adab-adab dalam mimpi itu ada ya. Dalam hadis Nabi SAW, kalau kita mimpi baik, itu sunnahnya ketika bangun tidur, sunnahnya ditahmid. Ditahmid itu diucapkan alhamdulillah. Jadi terbangun tiba-tiba jam 1 bangun, karena mimpi yang baik ya. Panjenengan terbangun, kemudian sunnah panjenengan menyebut apa? Alhamdulillah. Ya. Lalu ceritakanlah mimpi itu kepada orang yang tidak dengki. Tapi kalau orang itu dengki, Bapak Ibu jangan ceritakan. Ini seperti kisah Nabi Yusuf. Ketika beliau bermimpi, beliau ceritakan kepada siapa? Kepada ayahnya kan, Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub berpesan, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Jadi tidak semua orang kita ceritakan mimpi baik kita, jemaah rahimakumullah, karena tidak semua orang itu senang dengan kebaikan yang kita dapatkan, Bapak Ibu, walaupun itu mimpi. Karena kalau orang itu dengki, jemaah rahimakumullah, ketika kita ceritakan, saya tadi malam mimpi haji, orang itu dengki, alah kamu ini mungkin berlebih-lebihan, mungkin kamu sebelum tidur membayangkan bahwa kamu haji dan seterusnya, ya kan? Tapi kalau orang itu tidak dengki, maka orang itu akan mengatakan, insya Allah kamu akan berangkat haji, dan semoga Allah memudahkan kamu untuk berangkat haji, jemaah rahimakumullah. Jadi menyebut alhamdulillah, kemudian apa? Ceritakan kepada orang yang sekiranya suka dengan mimpi itu. Ya. Kalau tidak suka jangan diceritakan. Misalnya panjenengan Pak mimpi nikah lagi. Ya, jangan ceritakan kepada istri. Ini berbahaya. Ya kan, jam 1 malam panjenengan terbangun, alhamdulillah 3 kali alhamdulillahnya, alhamdulillah. Istrinya terbangun kaget, ada apa Pak, kok tiba-tiba nyebut alhamdulillah 3 kali? Tadi saya mimpi baik sekali, sangat baik sekali, sangat indah mimpinya, ya kan? Ditanya oleh istrinya, apa mimpinya? Saya bermimpi menikah lagi wahai istriku, ya kan? Nah, istrinya tidak senang dengan mimpi ini, maka jangan diceritakan, ya, jangan diceritakan. Adapun mimpi yang buruk, Bapak Ibu, itu adabnya 4 ya, ada 4 adabnya. Pertama, ketika kita mimpi buruk, hendaklah kita ketika terbangun langsung berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Mimpi buruk. Kalau nikah lagi itu mimpi buruk apa baik, ibu-ibu? Oh, beda ya kan. Makanya jangan diceritakan, Pak. Nah, ini kalau bapak kan mimpi baik itu ya. Jadi kalau mimpi baik alhamdulillah, kalau mimpi buruk ya ta'awuz, jangan marah. Nah, kemudian yang kedua, kalau ingin tidur merubah posisi tidur, Bapak Ibu. Yang ketiga, setelah mengucapkan ta'awuz tadi, langsung berludah 3 kali ya, tapi tanpa mengeluarkan air ludah ke sebelah kiri. Kemudian yang keempat, kata Nabi, jangan ceritakan kepada siapapun, maka mimpi buruk itu tidak akan membahayakan kamu. Ya, walaupun kepada suami, walaupun kepada istri, walaupun kepada anak, jangan ceritakan. Tapi kalau mimpi baik, silakan ceritakan. Ya, jemaah rahimakumullah. Jadi mimpi yang dialami oleh selain Nabi dan Rasul itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dari Allah, kemungkinan yang kedua dari syaitan, kemungkinan yang ketiga bukan dari Allah, bukan dari syaitan, tapi hanya bunga tidur, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat-ayat ini adalah pentingnya komunikasi yang baik dengan anak, agar anak itu mau menjalankan perintah orang tuanya atas kesadarannya sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang tuanya. Ini penting, Bapak Ibu. Ya,
kita mencontoh Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, ya kan? Ketika hendak melakukan sesuatu terhadap anaknya, terlebih dahulu Nabi Ibrahim berkomunikasi. Ya, Nabi Ibrahim melakukan apa? Komunikasi yang baik. Kata Nabi Ibrahim, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, semalam aku mimpi aku telah menyembelihmu. Fanzur madza tara, bayangkan apa pendapatmu tentang mimpi itu. Jadi diajak mikir. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, ini perintah dari Allah. Tapi perintah ini sangat berat bagimu. Cuman ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Gimana pendapat kamu wahai anakku? Ya kan? Karena Nabi Ismail ini mengerti itu perintah dari Allah, maka beliau mengatakan, sudahlah ayahku, laksanakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Aku enggak apa-apa disembelih demi Allah, kata Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Nah, di sini terkandung pelajaran pentingnya komunikasi baik-baik. Jadi mengajak anak itu berpikir sehingga anak itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya itu atas kesadarannya sendiri, bukan karena dipaksa. Misalnya anak panjenengan sedang main game, lalu panjenengan tahu besok ujian sekolah hari Senin besok ini, jemaah rahimakumullah, ya. Panjenengan berkata, wahai anakku, bukankah hari Senin kamu ujian? Iya. Kalau begitu, bukankah lebih baik kamu belajar daripada main game, supaya nanti ujian kamu bisa mendapatkan kemudahan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Anaknya mengatakan, iya ya, benar. Akhirnya dia bangun, belajar Bapak Ibu atas kesadarannya sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya komunikasi tidak baik dengan anaknya, dia berkata, Senin kamu ujian kan? Belajar. Ya kan? Kalau enggak belajar, saya ambil HP itu, terus saya sita selama macam-macam lah, diancam-ancam anaknya dan seterusnya. Akhirnya anak itu pun bangkit untuk belajar, tapi bukan atas kesadarannya sendiri, karena dipaksa oleh orang tuanya. Ini beda nanti. Ilmu yang dia pelajari itu atas kesadaran sendiri dengan paksaan dari orang tua, itu akan beda masuknya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Ya. Ini kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang orang dalam mendidik anak itu berbeda-beda ya. Ada yang mendidik anak itu otoriter, semua apa kata orang tua. Bahkan masalah jodoh pun apa kata orang tua. Ada yang sebaliknya, anaknya dilepas. Kamu belajar silahkan, nggak belajar nggak apa-apa. Kamu nikah dengan siapapun silahkan, ya kan? Bapak ibu nggak ngurus karena kamu udah gede. Ada orang tua kayak gitu. Nah, yang lebih bagus itu adalah seperti Nabi Ibrahim, demokratis, di mana anak diberikan ruang untuk memilih, berpikir, tapi di sisi lain masih dikontrol dan dibimbing oleh orang tuanya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat-ayat ini adalah kita belajar tentang keteguhan hati. Kita belajar tentang keteguhan hati kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail alaihissalam, Bapak Ibu. Bahwa mereka berdua ini senantiasa melaksanakan perintah Allah, walaupun perintah itu menyakitkan dirinya atau harus mengorbankan sesuatu yang dicintai olehnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nabi Ibrahim ini kan terkenal orang yang senantiasa menyempurnakan kalimat Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam perintah, fa'atammahun, Nabi Ibrahim lulus dengan sempurna. Allah menyebut dengan kata tamam itu. Tamam itu kumlot, bahkan summa kumlot, Bapak Ibu. Kalau kuliah itu dapat nilai summa kumlot. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya.
Apa rahasianya? Jamaah rahimakumullah. Kenapa beliau ini senantiasa taat walaupun harus mengorbankan apa yang dia cintai demi Allah Subhanahu wa taala? Karena kata ulama, Nabi Ibrahim itu yakin semua perintah Allah pasti keuntungan untuk yang diperintah. Saya ulang ya. Karena Nabi Ibrahim itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua perintah Allah itu merupakan keuntungan bagi orang yang diperintah. Perintah ini ada 3 macam Bapak Ibu. Ada perintah itu yang menguntungkan orang yang memerintah tapi tidak menguntungkan orang yang diperintah. Ya, contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh enggak? Menguntungkan bagi yang memerintah tapi tidak menguntungkan bagi yang diperintah. Contohnya panjenengan nyuruh anak panjenengan ya untuk pijit. Nah, pijit bapak sampai bapak tidur, dipijit oleh anaknya. Ya kan? Sampai bapaknya tidur. Bapaknya nyaman istirahat, anaknya kesel. Jemaah rahimakumullah, capek, ya. Maka dalam perintah itu yang untung siapa? Bapaknya. Anaknya gak dapat apa-apa, dapat capek Bapak Ibu. Jadi keuntungan itu berpihak kepada orang yang memerintah. Jemaah rahimakumullah. Nah, ada yang dua-duanya untung. Yang memerintah untung, yang diperintah juga untung. Nah, jadi misalnya bapaknya bilang sama anaknya, "Nak, pijit bapak sampai bapak tidur. Nanti kalau bapak bangun, bapak kasih kamu duit. Bapak kasih kamu duit 300.000 misalnya, ya." Dipijit oleh anaknya dengan semangat, ya kan? Bapaknya tidur, bangun dari tidur anaknya mendapatkan uang 300.000 dari bapaknya. Maka perintah ini untung bagi yang memerintah dan untung juga bagi yang diperintah. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ada perintah itu menguntungkan orang yang diperintah, tapi tidak ada keuntungan yang didapat oleh orang yang memerintah, nggak ada. Cuman orang yang memerintah itu senang aja gitu. Cuman nggak dapat keuntungan apa-apa dari orang yang diperintah. Jemaah rahimakumullah. Perintah itu murni keuntungannya untuk yang diperintah. Contohnya panjenengan memerintah anak untuk mandi, ya. Nak, mandi. Bentar lagi kamu harus berangkat sekolah. Anak itu mandi. Apakah dengan anak itu mandi panjenengan juga ikut bersih? Juga ikut wangi? Tidak. Jadi keuntungan dalam perintah itu untuk yang diperintah. Nah, bagian yang terakhir inilah yang diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meyakini bahwa semua perintah Allah itu pasti keuntungan untuk yang diperintah. Sehingga tidak ada perintah Allah. Kata Nabi Ibrahim membayangkan bahwa Allah itu maha baik. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang merugikan hambanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah melarang sesuatu yang merugikan hambanya. Jemaah rahimakumullah. Makanya ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihissalam, beliau yakin itu pasti kebaikan, keuntungan dari Allah. Subhanallah, berkah itu Bapak Ibu. Allah ganti Ismail dengan apa? Kambing yang besar. Lalu sampai sekarang Nabi Ibrahim dikenang hidupnya, karena beliaulah orang yang pertama melakukan ritual kurban. Jamaah rahimakumullah. Berapa umat yang kurban dalam kehidupan ini, segitulah pahala Nabi Ibrahim, karena beliaulah orang yang pertama kali mencontohkan ibadah kurban. Jamaah rahimakumullah. Ya, itu pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, salah satu kebiasaan orang saleh yaitu senantiasa menghiasi dirinya dengan ucapan insya Allah. Ya, seperti Nabi Ismail, insya Allah minas sabirin, insya Allah saya termasuk orang yang sabar. Jadi jangan sungkan mengucapkan insya Allah, walaupun kepada orang yang tidak senang dengan kalimat ini. Katanya kalimat ini sering disalahgunakan oleh sebagian orang, ya. Memang banyak orang menyalahgunakan kalimat ini.
Insya Allah. Tahu-tahu tidak datang. Insya Allah itu kalau sudah 100% yakin panjenengan baru insya Allah. Kalau masih ragu jamaah rahimakumullah, jangan insya Allah. Saya belum pasti ya. Kalau saya bisa insya Allah datang. Tapi kalau saya ada udzur insya Allah saya tidak datang. Kan begitu. Jadi jangan langsung insya Allah dalam keadaan yang meragukan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kelima, Bapak Ibu, seseorang tidak akan sabar kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya ketika Nabi Ismail menyatakan dirinya sabar, dia langsung menggantungkan kesabarannya kepada Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi kalau kita pengen jadi orang sabar, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keenam, jemaah rahimakumullah, kecintaan pada Allah harus didahulukan daripada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini Nabi Ibrahim dan kita semua punya Ismail. Apa Ismail kita? Harta kita, kedudukan kita, jabatan kita. Itu Ismail kita yang kita cintai. Nah, Allah Subhanahu wa taala menguji sejauh mana cinta kita kepada Allah. Apakah mengalahkan kecintaan kita kepada harta kita? Makanya menyembelih hewan kurban itu, Bapak Ibu, kata sebagian ulama, kita sedang menyembelih kecintaan kita kepada dunia. Makanya orang yang kurban itu sunnah nyembelih sendiri, supaya dia bisa menjiwai jemaah rahimakumullah, sembelih sendiri, ya. Cuman kadang kan orang pada takut nyembelih sendiri, supaya bisa menjiwai, ya Rabb, aku sembelih hewan ini untuk Engkau, aku persembahkan untuk Engkau, aku sembelih kecintaanku kepada dunia, yang ada di hatiku hanya cinta kepada Engkau. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang ketujuh, anak itu bisa menjadi fitnah, tapi di sisi lain anak bisa menjadi anugerah. Tergantung kondisi anak itu terhadap orang tuanya. Kalau anak itu mensupport orang tuanya untuk beribadah kepada Allah, maka dia anugerah. Seperti Nabi Ismail. Wahai ayahku, udah laksanakan. Kalau perintah Allah, enggak apa-apa aku mati, enggak apa-apa aku dibunuh, disembelih demi menjalankan perintah Allah SWT. Enggak apa-apa. Nah, ini anak yang anugerah, Bapak Ibu. Mensupport orang tuanya menjalankan perintah Allah. Saya punya anak usia 3 tahun. Anak pertama saya usia 3 tahun, jemaah Allah. Itu kalau adzan dikumandangkan, saya diingatkan, "Buya, ke masjid." Ini anugerah. Ketika anak kita mendukung kita, mengingatkan kita untuk menjalankan perintah Allah. Bapak punya duit 4 juta. Wahai anakku, kamu kan pengen sepeda listrik ya? Iya, Pak. Tapi sekarang musimnya kurban ini. Bagaimana enaknya ya? Beli sepeda listrik apa kurban ya? Kata anaknya, "Bapak kurban aja deh. Saya enggak punya sepeda listrik, enggak apa-apa." Itu anugerah, Bapak Ibu. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ke-8, orang beriman itu pasti diuji keimanannya oleh Allah, ya. Yang ke-9, seseorang yang sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari ujian yang sedang dia hadapi, jemaah rahimahullah, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang terakhir dari ayat-ayat ini, disyariatkan ibadah kurban. Wallahu taala alam bissawab. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.